Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hairul Putra Asas dengan NIM L0212411092 dari Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint dari proposal penelitian yang telah saya buat. Nah, proposal penelitian dengan judul Dinamika Perubahan Cangkang dan Respon Metabolik Krustasea Akuatik dalam Gradien Salinitas Ekstrim yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, adapun latar belakang yang pertama yaitu di Kabupaten Tanjung Barat itu mempunyai estuari yang memiliki fluktuasi salinitas ekstrim, yang dimana ketika air tawar dan air laut itu bertemu. Namun ketika air laut lebih banyak daripada air tawar, maka dapat terjadi yang namanya salinitas yang ekstrim. Nah, adapun yang kedua yaitu biota yang dominan yang berada pada kawasan estuari di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini yaitu kepiting bakau. Bukan hanya biota dominan tapi juga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Nah, di kawasan estuari ini memiliki krustasea yang berada itu memiliki tingkat eurihalin yang artinya eurihalin itu mampu mentolerir salinitas yang berubah-ubah. Akan tetapi ketika salinitas ini ekstrim, maka dapat mengalami yang namanya stres osmotik pada kondisi ekstrim tadi. Maka ketika perubahan salinitas ekstrim ini itu terjadi, maka mempengaruhi proses molting dan kualitas kalsifikasi cangkang akibat gangguan pada penyerapan mineral dan osmoregulasi pada krustasea. Nah, adapun rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pola tingkat kerja osmotik dan osmolaritas hemolimpa itu merespons paparan gradien salinitas ekstrim. Yang kedua yaitu bagaimana respons metabolik energi berubah akibat adaptasi salinitas ekstrim. Dan yang ketiga, bagaimana gradien salinitas ekstrim ini mempengaruhi dinamika perubahan cangkang pada saat molting ataupun pada saat komposisi mineral atau kalsifikasi. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama menganalisis pola osmoregulasi pada krustasea. Yang kedua, mengukur biaya energi adaptasi pada salinitas ekstrim. Dan yang ketiga itu menganalisis perubahan komposisi mineral pada cangkang krustasea terutama kepiting bakau. Nah, penelitian ini penting karena yang pertama itu sebagai penentu batas toleransi. Artinya kita dapat mengetahui toleransi yang aman untuk salinitas yang berada pada perairan pada saat ingin melakukan budidaya atau pada saat pemindahan stok krustasea. Dan yang kedua yaitu sebagai mitigasi stres. Artinya mengurangi stres osmotik pada krustasea budidaya yang berada dalam kondisi salinitas ekstrim. Yang ketiga yaitu keterkaitan dengan peta jalan. Artinya riset ini itu dapat mendukung peta jalan terutama di penelitian bidang fisiologi adaptasi. Adapun tinjauan pustaka yang pertama itu state of the art. Artinya penelitian ini pernah dilakukan oleh Pratama pada tahun 2016 yang mengungkapkan bahwa pada saat salinitas rendah itu krustasea dapat mengalami keterlambatan pengerasan pada cangkang. Yang kedua yaitu sebagai studi pendahuluan yang dimana krustasea lokal itu toleran terhadap eurihalin. Namun ketika kondisi ekstrim ini tinggi, maka krustasea dapat mengalami stres terutama pada saat musim hujan. Nah, adapun celah penelitian yaitu artinya belum ada yang pernah mengukur biaya metabolik krustasea ini secara kuantitatif.
Nah, seperti yang kita lihat gambar di samping ini, itu adalah gambar udang faname dan kepiting bakau atau Scilla serrata. Adapun metodologi penelitian yaitu yang pertama, rancangan acak lengkap atau RAL dengan menggunakan pendekatan eksperimental laboratorium. Nah, lokasi pengambilan sampel seperti yang kita lihat di sebelah kanan ini, bahwa lokasi itu kita ambil di kawasan tambak budidaya yang juga termasuk ke dalam daerah estuari yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, waktu penelitiannya itu pada bulan pertama kita melakukan persiapan yang masuk ke dalam akuisisi krustasea, aklimatisasi, serta persiapan regen. Yang kedua yaitu eksperimen laboratorium dan pengambilan sampel fisiologis. Adapun bulan ketiga yaitu menganalisis laboratorium yang termasuk analisis osmolaritas, konsumsi O2, cangkang, analisis biokimia, dan analisis statistik. Bulan yang keempat dan kelima yaitu yang terakhir yaitu penyusunan laporan akhir dan penyusunan manuskrip publikasi. Adapun metode penelitian yaitu yang pertama objek penelitian seperti yang kita lihat di sebelah kanan di atas, yaitu juvenil kepiting bakau yang berada pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan ukuran yang masih kecil. Nah, adapun bahan penelitian yaitu media air dengan salinitas yang dikondisikan serta zat kimia reagen untuk analisis enzim dan cangkang pasca molting. Nah, adapun pengukuran fisiologi seperti yang kita lihat di grafik di sebelah kanan di tengah ini, bahwa titik-titik yang mengikuti garis regresi ini menandakan bahwa lingkungan itu dapat mempengaruhi fungsi fisiologis pada suatu krustasea. Nah, adapun pengukuran metabolik yang seperti kita lihat di sebelah kanan juga ini yang di bawah, yaitu melakukan ekstraksi insang krustasea yang dilakukan menggunakan pengukuran aktivitas enzim dengan metode spektrofotometri untuk mengukur hidrolisis pada krustasea. Adapun komposisi mineralnya yaitu kita menganalisis kandungan kalsium dan magnesium pada cangkang pasca molting menggunakan atomic absorption spectrophotometry. Yang kedua yaitu struktur cangkang menggunakan scanning elektron mikroskop dan energi disperse X-ray spektroskopi untuk melihat morfologi kutikula dan menganalisis elemen pada cangkang kepiting bakau. Nah, adapun analisis data kuantitatif yaitu menggunakan analisis of variance, yaitu untuk menguji perbedaan antar perlakuan. Nah, adapun luaran yang dihasilkan yaitu yang pertama data dasar. Data dasar yang mencakup data primer fisiologis dan metabolik. Adapun model biokimia yaitu menggunakan data biokimia dan analisis material. Dan yang terakhir kita melakukan laporan akhir yang termasuk dalam model hubungan antara TKO, enzim, dan O2 serta manuskrip publikasi ilmiah. Adapun rancangan anggaran biaya yaitu yang pertama peralatan dan bahan habis pakai yang termasuk ke dalam deometer, regen ATP, regen enzim, standar kalsium dan magnesium, serta alat suntik yang menghabiskan dana sekitar 8 juta. Nah, adapun yang kedua yaitu perjalanan dan akomodasi lapangan atau akuisisi sampel krustasea di Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta transportasi lokal sekitar menghabiskan 4 juta. Nah, adapun yang ketiga yaitu analisis laboratorium spesialis, yaitu melakukan pengukuran osmometer serta melakukan pengukuran AAS untuk mineral. Dan yang terakhir yaitu dengan anggaran biaya yang tadi itu sekitar 9 juta. Nah, adapun yang terakhir publikasi, dokumentasi, dan laporan yang mencakup biaya publishing, fee, cetak laporan, dan seminar hasil yang menghabiskan dana sekitar 4 juta. Nah, adapun dana yang habis itu total mencapai 25 juta.
Nah, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.